Sebagai bagian dari organisasi Kara di masa lalu, Kawaki tentunya menyimpan sejumlah misteri yang belum kita ketahui. Sekarang kita tanya, ada yang tahu nggak siapa nama ibu Kawaki? Tinggalkan di kolom komentar. Yang lebih penting dari itu adalah mengenai peran Kawaki ke depannya di era Boruto ini. Karena sama-sama kita tahu nantinya bocah satu ini akan bergabung menjadi shinobi Konohagakure. Setidaknya sebelum waktunya tiba. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kisah Kawaki serta fakta darinya sampai peran kedepannya di era Boruto ini. Memasuki alur cerita yang semakin seru ini, kisah Boruto menyajikan opening yang membuat kita ikut antusias dengan alur ninja Mujina sampai ke organisasi Kara ini. Hal ini tentu membuat para fans menantikan sosok seperti Kashin Koji atau mungkin anggota lainnya Kawaki. Ya, dia adalah salah satu bagian dari organisasi Kara yang dijaga untuk pemimpinnya Jigen. Lalu bagaimana jadinya ia bisa melarikan diri ke Konoha? Oke, ia mengatakan di chapternya dahulu jika Kawaki kecil selalu dididik dengan keras oleh Jigen. Bahkan setelah berada dalam kantung eksperimen tersebut, ia akhirnya susah payah melarikan diri dari perlindungan Jigen. Pertanyaannya kini, bagaimana fakta dirinya di masa depan? Karena kemunculan di anime sendiri, ia masih bocah dan sangat pemarah. Apa aja fakta tentang dirinya nanti? Oke, akan kita jawab dengan hubungan cerita yang ada dalam chapternya. Pertama, Kawaki akan ditentukan oleh tim 7. Setelah misi pelarian tersebut, Kawaki bertempur dengan salah satu orang dengan peralatan sains ninja. Meskipun ia menang, Kawaki sempat hibernasi dan akhirnya diketemukan oleh tim 7. Ya, Mitsuki sebenarnya yang merasakan keberadaan Kawaki. Bersama tim 7 ini sempat terjadi konfrontasi, di mana mereka dibuat terkejut kemampuan Kawaki yang begitu besar. Dan setelah mengalami kejadian sulit, akhirnya ia dibawa oleh Konohamaru ke Konohagakure, lalu menceritakan semua ini kepada Naruto. Lalu kedua, ia bergabung dengan keluarga Uzumaki. Mengetahui betapa bahayanya Kawaki setelah tahu ia mempunyai kemampuan misterius, Naruto dengan sangat ketat akan menjaga bocah satu ini. Bahkan Kawaki sendiri akan tinggal dalam keluarga Uzumaki. Meskipun awalnya Boruto menolak, pada akhirnya ia bisa berteman dengan orang satu ini. Kawaki sendiri akan sempat belajar ninjutsu kepada Naruto, karena dirinya tertarik akan segel-segel shinobi. Bersama keluarga Uzumaki inilah, ia akhirnya akan dikejutkan dengan sosok Kurama dalam diri Naruto. Ini awalnya membuat Kawaki sangat syok dan tidak menyangka ada monster sebesar ini dalam keluarga Uzumaki. Dari kisah dengan keluarga Uzumaki inilah, Kawaki akhirnya mengetahui nilai-nilai pertemanan dan ikatan. Dalam peperangan di chapternya dahulu, Kawaki bahkan mengorbankan tangannya untuk melindungi Himawari dari serangan Delta Kara. Karena lamanya ia bergabung dengan keluarga Uzumaki, Kawaki bahkan mengatakan Hokage ke-7 sangat berbeda dengan Jigen. Itulah alasan ia lebih respek kepada Naruto. Sebenarnya nih ya, di usia kecil setelah berada di Konoha, Kawaki ini bisa dikatakan anak baik loh. Ia bahkan mulai bisa berteman dengan yang lainnya termasuk Mitsuki atau Sarada. Fakta ketiga, Kawaki adalah tentang tubuhnya Jigen. Ada sebuah momen baru-baru ini ia berkata jika tubuhnya tidak akan mudah rusak. Hal ini disebabkan Kara sendiri sudah memodifikasinya di masa lalu. Seperti yang kita tahu, tubuh Kawaki sudah dianggap tidak normal lagi. Ada kemungkinan Amado telah membuat tubuh Kawaki ini bertambah kuat. Karena kita tahu sendiri, ia malah seperti sebuah senjata sains ninja dari Kara. Artinya, Kawaki ini bisa meregenerasi tubuhnya sendiri meski ia luka sebesar apapun. Tapi ini ada pengecualiannya. Dengan laser delta yang bisa menghentikan regenerasi ini, bahkan di usianya sangat kecil, Kawaki sendiri banyak mengetahui tentang sains ninja. Ya mungkin karena seringnya ia bersama Amado kali ya. Momen menarik lainnya itu, Kawaki sendiri juga adalah alat eksperimen di mana ketika dirinya berada dalam kantong tersebut, artinya ketika Kawaki selamat dari eksperimen ini, kemampuannya berubah dan dirinya dikatakan sangat kuat, apalagi soal kondisi tubuhnya. Fakta menarik keempat adalah tubuh baru untuk Otsutsuki.
Kawaki sendiri dianggap sebagai wadah yang tepat untuk seorang Otsutsuki di Kara. Ya, karena kita tahu organisasi Kara ini ketuanya Jigen sendiri juga seorang wadah bagi Otsutsuki Isshiki. Di pertempurannya dengan Naruto Sasuke, di sana terlihat tubuh Jigen mulai retak dan tidak akan bertahan lama lagi. Itulah kenapa ia ingin cepat mengambil Kawaki dari Konoha. Itulah alasan kenapa ditanamkan segel karma untuk Jigen melalui bantuan Amado dengan kantung eksperimen tersebut, di mana karma yang dimiliki Kawaki sendiri ini pada akhirnya beresonansi dan terhubung dengan Jigen. Itu yang menyebabkan Jigen bisa datang langsung kepada Kawaki. Fakta berikutnya adalah tentang karma dan tanduk. Otsutsuki memang memiliki tanduk di era Boruto ketika bertransformasi. Namun tunggu dulu, orang seperti Kawaki juga bisa mengeluarkan tanduk loh. Ini disebabkan dari kemampuan segel karma tersebut yang berkembang sangat baik. Kawaki sendiri bisa memunculkan sebuah tanduk dan kemampuannya bertambah pesat. Hebatnya lagi, Kawaki sudah bisa mengendalikan tubuhnya meski tanduk tersebut muncul. Dan tanduk ini serupa dengan milik Jigen. Ya, karena keduanya adalah kopian dari milik Isshiki Otsutsuki. Karma Kawaki sendiri ini terbilang sangat kuat, di mana dengan Kawaki lah Boruto sedikit tahu tentang segel dan kemampuan teknik ini. Ketika Boruto masih belum sadar ketika tanduk ini bangkit, Kawaki malahan sudah mampu menggunakan kemampuan dari Otsutsuki satu ini. Jigen menambahkan Kawaki berkembang dengan sangat cepat. Berikutnya, Kawaki bagian dari tim 7. Nah, salah satu hal yang terjadi nanti di mana Kawaki akan menjadi bagian dari tim 7 sementara waktu, kondisi ini terjadi saat Naruto disegel ke dalam sebuah mangkuk oleh Jigen. Di sana Kawaki bertekad membawa kembali Hokage ke-7 apapun resikonya. Masalahnya, lawan yang akan mereka hadapi adalah Boro. Dengan bantuan Mitsuki dan Sarada, akhirnya Boruto serta Kawaki bisa menggunakan karma dan menyelamatkan Hokage ke-7. Bergabungnya Kawaki dalam anggota tim 7 dengan misi membawa kembali Hokage ini. Sepertinya sedikit membuat kedekatan dan ketakjuban akan kerjasama shinobi, serta Kawaki juga takjub akan analisis dan kecerdasan Mitsuki. Itulah hal-hal yang akan terjadi kepada Kawaki dalam animenya nanti. Masalahnya ada beberapa hal juga yang belum diketahui tentang bocah satu ini. Masa lalunya adalah anak yang kurang mendapat kasih sayang orang tuanya, sampai akhirnya Jigen membeli Kawaki dari ayahnya yang pemabuk. Entah itu ayah kandungnya atau bukan. Yang jadi pertanyaannya, dan belum ada yang tahu juga, adalah perihal ibu dari Kawaki. Siapa ibu kandungnya? Apakah ia akan bernasib sama dengan ninja-ninja kuat lainnya yang identitas ibunya tidak diketahui, seperti Orochimaru, Jiraiya, atau bahkan Tsunade? Hal yang sangat kita nantikan di masa depan nanti adalah pembukaan di episode awal. Bagaimana saat itu Konoha rata dengan tanah, patung Hokage pada hancur, serta terjadi pertempuran karma antara ia dengan Boruto. Masalahnya, apakah ia itu Kawaki asli atau tubuhnya sudah diambil alih oleh Isshiki Otsutsuki? Kalau mengingat dari misi Jigen sih ada kemungkinan begitu. Karena Kara sendiri mengincar para 9 segel tersebut, dan milik Kawaki adalah salah satunya yang diberikan oleh Isshiki Otsutsuki. Ada yang mengatakan juga sih itu bukan Kawaki. Setelah muncul chapter-chapter terbaru kemarin. Lalu apakah benar ia yang mengalahkan Naruto? Ini banyak yang mengatakan ada benarnya. Soalnya Naruto adalah guru dari Kawaki di masa kecil nanti ketika dia berada di Konohagakure. Saat ini dalam chapternya pun Kawaki sedang berlatih ninjutsu dan menyempurnakan karma miliknya. Kawaki memang menjadi salah satu tokoh sentral di kisah Boruto ini nanti. Keberadaannya yang menjadi rival Boruto serta sama-sama memiliki karma Otsutsuki membuatnya seperti Sasuke dahulu di masa lalu. Tapi yang jelas Kawaki ini di masa kecilnya sangat baik, di mana ia begitu ramah dengan Uzumaki Himawari. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kisah Kawaki serta fakta darinya sampai peran kedepannya di era Boruto ini. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama Hanzomaru
draftarifitv.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.